Anda cukup tegas menekankan bahwa menurut Anda subsidi untuk kendaraan listrik ini kurang tepat begitu atau tidak tepat. Nah, tapi ketika kita melihat mungkin sebetulnya ada perhitungan dari pemerintah begitu Pak Darwin yang menyebutkan ketika diberikan subsidi sekian begitu ya nanti di suatu ketika begitu ya nanti ke depannya ini akan tertutupi begitu ya dengan pengurangan subsidi dari energi fosil ataupun juga BBM begitu ya. Tapi Anda sendiri melihat seperti apa berkaitan dengan hal ini? Karena artinya dari kacamata pemerintah, Pak Darwin, ini tidak hanya untuk mengurangi emisi karbon saja, tapi juga untuk mengurangi jumlah subsidi ke depannya, ataupun juga angka yang harus dikeluarkan oleh pemerintah ke depannya. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Darwin? Ya, saya kira kita perlu memahami betul bahwa kendaraan listrik itu tidak berlangsung dalam vakum. Dia toh akhirnya harus harus dicas juga itu kendaraan. Waktu dia dicas itu dia berhubungan dengan sumber energi primer, dalam hal ini listrik, ya listrik, katakanlah dari PLN. Nah, jadi subsidi berkurang dalam kaitan dengan transformasi kendaraan ke listrik itu memerlukan prasyarat bahwa ya sumber energi listriknya itu ya komposisinya mayoritas sudah bisa ke energi baru terbarukan. Kita tahu mayoritas 60% masih batu bara. Jadi fosil itu masih sekitar hampir 90, mungkin 85%-an. Jadi karena itu percepat dulu lah prasyaratnya ini. Ya, ini jadi dengan mempercepat komposisi energi terbarukan di dalam menghasilkan atau membangkitkan listrik kita. Sekarang masih bergantung pada batu bara dan bahan bakar minyak. Nah, karena itu percepat dengan katakanlah pembangkit listrik tenaga surya itu dipercepat. Bagaimana mempercepatnya? Kita tahu pemerintah sudah mengarah ke PLTS atap yang diperkirakan bisa menjadi semacam shortcut method untuk memperbesar energi terbarukan ya komposisinya. Jadi saya melihat kalau itu tidak ditempuh ya, tidak dijadikan fokus, maka kita nggak serius di dalam memikirkan atau mengkonsepkan jalan menuju pengurangan subsidi dalam APBN secara keseluruhan. Jadi jangan salahkan masyarakat kalau ada yang masih meragukan pendekatan konversi ke energi ke kendaraan listrik ini sebagai bagian dari derivasi kebijakan industri tertentu ketimbang ke arah green ekonominya atau ketimbang ke arah penyehatan APBN-nya. Jadi saya kira kita hitung-hitungan sama-sama. Jadi jangan hanya melihat sequence-nya bahwa ini nantinya akan menghemat subsidi dalam jangka panjang, tapi juga lihat ruangnya ya. Jadi bukan hanya waktunya dari segi sequence, ruangnya. Ya, mana sektor yang akhirnya terkorbankan karena kita mengkonversi terlalu cepat ke arah kendaraan listrik ini. Ya sudah pasti sektor transportasi umum itu yang saya kira terkorbankan. Oke, baik. Another point begitu dari Anda Pak Darwin, tapi dari Mas Abra sendiri seperti apa begitu? Karena Anda sebagai ekonom tentu mengerti juga Mas Abra secara dari perspektif pemerintah ya seperti apa perhitungannya untuk penerapan subsidi ini sendiri, dan tadi juga ada salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah untuk penyehatan APBN begitu ya ke depannya dengan pengurangan subsidi BBM fosil begitu. Tapi seperti apa? Apakah Anda punya tanggapan tersendiri atau di satu sisi menurut Anda justru baiknya anggaran yang digunakan untuk subsidi kendaraan listrik ini bisa digunakan untuk hal lain seperti misalnya mendorong penggunaan EBT, Mas Abra? Ya, sejak awal memang ketika pemerintah ingin menggenjot penggunaan kendaraan listrik ini, kami terus menyuarakan bahwa kebijakan energi ini harus komprehensif, tidak boleh parsial. Ini kan kita lihat bahwa kebijakan masing-masing sektor ini berjalan sendiri-sendiri. Satu ingin mengembangkan kendaraan berbasis gas, kemudian kendaraan berbasis listrik, kemudian juga peningkatan BBM fosilnya juga masih tetap tinggi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita rugi berkali-kali. Pemerintah kan sebetulnya arah dari kebijakan energi yang integratif ini ingin mendorong adanya efisiensi khususnya dalam konteks subsidi energi. Karena di tahun lalu saja subsidi energi kita sudah melampaui target 109,8%. Targetnya itu hanya 145,3 triliun, realisasinya 159,6 triliun. Nah, salah satunya yang komponen terbesar dalam subsidi dan kompensasi energi adalah listrik. Kita tahu bahwa saat ini kita masih menghadapi kondisi excess ataupun oversupply listrik. Jadi tadi Pak Darwin menyampaikan bahwa kita perlu concern terhadap peningkatan bauran energi terbarukan. Tetapi di sisi lain kita di sisi demand-nya ya konsumsi listrik per kapita kita masih sangat rendah. Hanya
1.300 kWh per kapita. Masih jauh di bawah rata-rata ASEAN itu 3.600 kWh per kapita, sepertiganya kita. Jadi bagaimana mungkin kita menutup mata untuk terus meningkatkan boron EBP maupun meningkatkan kapasitas listrik terpasang, tetapi dari sisi demand-nya, kecepatan demand kita masih sangat rendah. Jadi memang saya melihat dua sisi supply-nya kita terus concern untuk melakukan transisi secara proporsional, tetapi dari sisi demand-nya kita mendorong. Nah, salah satunya adalah dari sektor otomotif, itu kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik ini tadi saya sampaikan bahwa memang diharapkan bisa mengurangi ya subsidi maupun kompensasi energi khususnya listrik. Dari simulasi kami, Indef telah melakukan perhitungan bahwa misalnya pemerintah ya berhasil melakukan penjualan motor listrik sebesar 600.000 unit dan mobil listrik 100.000 unit, itu potensi penghematan kompensasi energi ya karena adanya pengurangan konsumsi BBM itu kurang lebih 0,7 triliun per tahun. Jadi memang angka itu cukup signifikan. Nah, artinya apa? Artinya secara di atas kertas ya, beralihnya masyarakat dari kendaraan BBM berbasis kendaraan BBM ke kendaraan listrik memang pasti ada potensi penghematan subsidi maupun kompensasi energi. Tetapi kan tentu kita juga tidak boleh hanya melihat dari satu sisi tadi, tetapi juga bagaimana kebijakan-kebijakan lain juga harus tetap fokus untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita kita, khususnya di sektor industri, bukan hanya di sektor rumah tangga, gitu Mbak Iva. Baik, Mas Abra, tapi balik lagi begitu yang menjadi perdebatan utama bagi banyak pihak begitu ini adalah ketika kita menggunakan kendaraan listrik, ini listrik yang digunakan ini kan masih bersumber dari energi batu bara begitu ataupun juga energi fosil begitu. Nah, ini seperti apa tanggapan Anda, Mas Abra? Ya tadi karena memang kan pemerintah ingin mengurangi gap nih antara supply dan demand listrik. Ya sekarang ini kita mengalami kondisi oversupply, bahkan sekitar 4-7 gigawatt per tahun. Nah, ini kan sedangkan pemerintah juga mencanangkan untuk melakukan early retirement untuk PLTU, tetapi kan pasti akan ada resiko-resiko maupun konsekuensi lain untuk mengurangi PLTU tadi. Makanya transisinya adalah dengan meningkatkan sisi demand sehingga gap oversupply ini semakin mengecil. Nanti akan ada ruang lebih besar untuk meningkatkan porsi bauran EBP, gitu Mbak. Jadi saya pikir sisi demand juga jauh lebih penting, bukan hanya dari sisi supply. Buat apa kita bangun tingkatkan kapasitas listrik yang semakin meningkat ya, sangat ambisius, tetapi demand-nya ini sangat rendah. Nah, makanya demand khususnya industri manufaktur juga harus tinggi karena pemerintah waktu itu kan mentargetkan pertumbuhan ekonomi itu rata-rata per tahun bisa 7%. Industri juga bisa menyerap di atas 5%. Tetapi realisasinya 5 tahun terakhir itu hanya di bawah 5%. Sehingga pemerintah berkali-kali melakukan revisi RUPTL. Nah, itu kan menjustifikasi bahwa memang tidak bisa hanya melihat kebijakan dari sisi supply, tetapi juga dari sisi demand. Dan di berbagai sektor itu harus bisa mensupport kecepatan peningkatan bauran EBP kita. Oke, baik.